Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Atta dan teman-teman sekalian. Nah, di sini perkenankan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Niputu Ayu Rizka Sasmitayanti dengan NIM 7211420055. Yang kedua ada Muhammad Akbar Ihsanul Kamil dengan NIM 7211420201. Yang ketiga ada Oksa Aurora Bahan dengan NIM 7211420283. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Faisal Akbar dengan NIM 7211420286. Oke, lanjut. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu keseluruhan dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, pembayaran untuk barang dan jasa merupakan aktivitas penting bagi seluruh entitas. Aktivitas tersebut secara langsung mengurangi saldo akun utang, terutama utang dagang. Dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa auditor terdiri atas cek, berkas, transaksi pengeluaran kas, daftar pengeluaran kas, dan lain-lain. Dalam audit tertentu, akun yang paling banyak menghabiskan waktu untuk diverifikasi dengan pengujian substantif atas perincian saldo adalah piutang dagang, persediaan, aset tetap, utang dagang, dan beban. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu pengujian akuisisi meliputi 3 dari 4 fungsi bisnis yang dibahas di awal bab ini. Pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan pengakuan utang. Pengujian pembayaran yang meliputi fungsi keempat yaitu pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Oke, lanjut. Nah, dari hasil latar belakang tadi dapat disebutkan rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana siklus akuisisi dan pembayaran, yang kedua bagaimana cara pengujian dan pengendaliannya, dan yang ketiga bagaimana pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui siklus akuisisi dan pembayaran, yang kedua untuk mengetahui cara pengujian dan pengendalian, dan yang ketiga untuk mengetahui pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Oke, lanjut. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Niputu Ayu Rizka Sasmitayanti. Untuk waktu dan room Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus akuisisi dan juga pembayaran. Di next. Nah, jadi dalam siklus akuisisi dan pembayaran ini ada 3 kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus, yaitu ada transaksi akuisisi barang dan jasa, kemudian ada transaksi pengeluaran kas, retur, dan pengurangan pembelian, serta diskon pembelian. Nah, jadi ketiga jenis transaksi ini sangat erat hubungannya dengan transaksi-transaksi perusahaan sehingga perlu diaudit. Kemudian di next. Nah, jadi pada tabel ini itu dijelaskan di mana semua itu berpusat pada utang usaha. Nah, ketika terdapat ada pembelian bahan baku, properti pabrik, beban dibayar di muka, akun pengendalian, akun pembantu, dan akun-akun yang berhubungan dengan pembelian itu dan retur akan berpusat kembali pada utang usaha. Nah, dalam adanya utang usaha ini nantinya akan berhubungan lagi dengan kas di bank. Jadinya ketika kita membayar utang usaha maka akan ada pengeluaran kas. Maka dari itu tadi saya sebutkan di awal bahwa di mana akun-akun yang terkait dalam akuisisi ini adalah pengeluaran kas, utang usaha, dan juga pembelian-pembelian serta diskon dan retur. Kemudian di next. Nah, kemudian fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen
Dan pencatatan yang terkait itu di mana siklus akuisisi dan pembayaran meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dalam pelaksanaan usaha. Nah, siklus ini itu biasanya diawali dengan tindakan pembelian oleh pegawai yang membutuhkan barang atau jasa dan berakhir dengan pembayaran utang dagang. Nah, jadi di sini itu ketika perusahaan membutuhkan sesuatu barang, membutuhkan peralatan atau lain sebagainya itu, maka akan dibeli dulu oleh perusahaan dan nantinya akan berpengaruh langsung pada utang dagang. Nah, nantinya dalam akun utang dagang ini dalam beberapa kurun waktu itu akan dibayar melalui pengeluaran kas. Di next. Nah, kemudian proses dari pemesanan pembelian ini itu diawali dengan permintaan pembelian. Nah, jadi pada permintaan pembelian ini perusahaan itu akan menganalisis atau mengevaluasi barang apa atau sesuatu apa yang perlu dibeli oleh perusahaan. Kemudian setelah disimpulkan oleh perusahaan ingin membeli apa, maka pembelian itu kemudian harus dipesan. Setelah barang itu dipesan atau pemesanan pembelian ini akan terjadinya pembelian dan pengakuan utang. Jadi ketika dia beli itu dia tidak langsung mengeluarkan uang melainkan menggunakan akun yaitu pengakuan utang. Kemudian dalam proses dan pencatatan pengeluaran kas, nah di mana dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa auditor itu ada cek dan juga berkas transaksi pengeluaran kas. Kenapa itu? Karena ketika kita mengeluarkan kas atau membayar utang kita kepada pihak ketiga kita itu berhubungan dengan cek. Kita bisa membayar dengan cek karena pembayaran dalam jumlah besar itu tidak menggunakan cash di tangan, tapi menggunakan cash imbang. Kemudian berkas transaksi pengeluaran kas itu perlu karena ketika seorang auditor itu mengaudit bukti-bukti transaksi, bukti berkas transaksi pengeluaran kas itu sangat kuat untuk diaudit karena itu besar risikonya akan terjadi kecurangan-kecurangan. Di next. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Rica atas pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara pengujian dan pengendaliannya yang akan disampaikan oleh Oksa Aurora Bahan. Untuk waktu dan Zoom dipersilahkan Oksa. Baik, terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatannya. Sekarang aku mau melanjutkan penjelasan materi mengenai cara pengujian dan pengendaliannya. Next. Nah, untuk pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran itu dapat dibagi ke dalam dua bidang, yaitu yang pertama, pengujian akuisisi, yang dimana meliputi memproses pesanan pembelian, mendapatkan barang serta jasa, dan mengakui kewajiban. Yang kedua, itu pengujian pembayaran, yaitu memproses dan mencatat setiap pengeluaran kas. Selanjutnya, untuk metodologi merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada memahami pengendalian internal, yaitu auditor harus memahami pengendalian internal atas siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari penerapan proses penilaian resiko dengan meninjau dengan proses klien atau meninjau informasi area pengendalian internal dan melakukan uji coba atas transaksi akuisisi. Yang kedua, yaitu menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Nah, pengendalian internal ini tentunya dinilai memiliki risiko. Jadi, risiko itu didasarkan pada proses audit untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk tujuan dan bukti yang diperoleh sepanjang audit. Penilaian risiko merupakan pertimbangan profesional dan bukan merupakan hal untuk mendapatkan pengukuran yang presisi. Selanjutnya yang ketiga, otorisasi pembelian. Otorisasi yang sempurna itu dilakukan untuk akuisisi dan memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli itu sudah memenuhi tujuan perusahaan yang berwenang dan menghindari perolehan barang yang berlebihan atau tidak perlu. Selanjutnya yang keempat, pemisah penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Yaitu mayoritas perusahaan meminta Departemen Penerimaan untuk memulai membentuk laporan.
Yang kelima, ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Nah, pada perusahaan lainnya, pencatatan itu ditangguhkan hingga faktur vendor diterima. Kenapa hal ini dilakukan? Karena itu untuk membandingkan rincian pada pesanan pembelian, laporan penerimaan, serta faktur vendor untuk memilih deskripsi, harga, kuantitas, kondisi, serta ongkos angkut yang terdapat dalam faktur vendor yang telah dinyatakan benar. Selanjutnya, yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Oke, maaf saya ulangi. Selanjutnya itu materi untuk otorisasi pembayaran. Nah, otorisasi pembayaran ini dibagi menjadi 3 pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas. Yaitu yang pertama, penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Dan yang terakhir, itu pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Selanjutnya, yang ketujuh, menentukan luas pengujian pengendalian. Nah, sesudah kita mengidentifikasi pengendalian internal, yaitu auditor harus menilai risiko pengendalian. Jika ingin mengendalikan pengendalian untuk mendukung evaluasi risiko, maka pengendalian itu harus dilakukan di bawah maksimum. Auditor harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian itu telah beroperasi secara efektif. Selanjutnya, yang terakhir, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi untuk akuisisi. Nah, untuk mengiktisarkan pengendalian internal kunci, pengujian pengendalian yang awam, dan pengajuan substantif atas transaksi yang awam untuk setiap tujuan audit, yaitu yang berkaitan dengan transaksi. Next. Nah, akuisisi juga ada yang dicatat untuk barang dan jasa yang diterima, yang konsisten dengan kepentingan utama klien atau keterjadian. Jika auditor confident bahwa pengendalian itu sudah memadai untuk tujuan pengujian atas transaksi yang tidak benar, serta transaksi yang dicatat padahal sebenarnya tidak dapat dikurangi secara drastis, maka pengendalian yang memadai akan mencegah pencatatan akuisisi ganda. Nah, pengendalian yang memadai pula mendapat mencegah klien untuk mencantumkan beban bisnis atau transaksi aset yang curang dan terutama menyampaikan manfaat bagi manajemen atau karyawan. Yang kedua ada akuisisi yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Kelalaian untuk mencatat akuisisi barang dan jasa yang diterima akan mengurang sajikan saldo utang usaha dan mungkin menghasilkan lebih saji untuk ekuitas pemilik. Oleh sebab itu, auditor harus mempertimbangkan tujuannya sebagai tujuan yang penting untuk akuisisi dalam beberapa audit yang mungkin akan sulit dilakukan atas pengujian rincian saldo. Yang ketiga, ada akuisisi telah dicatat secara akurat. Nah, ini luas pengujian atau rincian saldonya itu terhadap banyak akun raja saldo dan beban, tergantung evaluasi auditor atas keefektifan pengendalian internal. Yang keempat, ada akuisisi telah diklarifikasi dengan benar atau diklasifikasi. Pengujian atas rincian saldo ini itu dapat dikurangi apabila auditor yakin bahwa pengendalian internalnya itu sudah memadai. Dan untuk menyampaikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar pada jurnal akuisisi. Next. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Oksa Aurora Bahan atas paparannya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha yang akan disampaikan oleh Muhammad Akbar Ihsanul Kamil. Untuk Akbar, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Nah, jadi di dalam pengujian substantif ini kita harus menguji siap transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang umumnya mengalir melalui utang usaha. Maka oleh karena itu akun ini sangat penting bagi setiap audit atas siklus akuisisi dan pembayarannya. Bisa di next. Nah, ini ada metodologi untuk merancang pengujian dan atas rincian saldo utang usaha. Jadi ada beberapa tahap di dalam metodologi ini. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Nah, banyak perusahaan yang melakukan perbaikan pada aktivitas manajemen mata rantai supply-nya. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan dalam perancangan sistem yang digunakan untuk mengawali serta mencatat aktivitas akuisisi dan pembayaran. Nah, jadi mengapa sih mengidentifikasi risiko bisnis itu yang mempengaruhi utang usaha itu diperlukan seorang auditor? Ya, itu karena memang kita untuk melakukan pengujian substantif, kita harus melakukan tahap-tahapnya. Nah, tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis terlebih dahulu. Dan setiap perusahaan itu memiliki risiko bisnis yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengidentifikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk utang usaha. Nah, dalam tahap ini sebenarnya ini masih masuk ke dalam tahap yang pertama gitu. Jadi materialitas kerja itu dapat diartikan dengan jumlah variasi yang dapat ada dalam akun keuangan individu karena kesalahan dan kelalaian tanpa mempengaruhi opini auditor mengenai objektivitas laporan keuangan. Nah, transaksi yang cukup besar dapat mempengaruhi utang usaha. Jadi saldo yang seringkali berjumlah besar dan terdiri dari jumlah besar saldo vendor itu membuat akun usaha menjadi relatif mahal serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Jadi sebenarnya dalam tahap ini kita harus menetapkan materialitas kinerja gitu. Jadi kita juga bakalan menentukan, dan alasan-alasan tersebutlah yang membuat auditor umumnya menetapkan materialitas kerja yang relatif tinggi untuk utang usaha. Jadi begitu. Jadi sedikit mahal untuk dalam pengujian substantif atas utang usaha gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya itu yaitu menilai resiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, setelah menetapkan materialitas kerja dan risiko inheren untuk utang usaha, maka auditor harus menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Hal ini yang mengakibatkan auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengendalian tersebut berhubungan dengan utang usaha. Pengendalian substantif auditor akhirnya bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Jadi contohnya gini, apabila ada perusahaan A memiliki pengendalian internal yang sangat efektif terhadap pencatatan dan pembayaran akuisisi, segala hal tersusun dengan rapi dan dilakukan secara tepat dan efisien. Saldo utang usahanya itu telah direkonsiliasi secara otomatis oleh komputer setiap bulannya. Maka dalam situasi ini harusnya kan verifikasi utang usaha memerlukan sedikit upaya audit. Jadi harusnya audit memerlukan sedikit upaya. Namun klien menunda pencatatan akuisisi sehingga pengeluaran kas dilakukan. Lemahnya posisi kas, tagihan seringkali dibayar beberapa bulan jatuh tempo. Situasi semacam itu yang kemungkinan besar terjadi kurang saji utang usaha. Nah, makanya diperlukan untuk menilai risiko pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran kasnya itu. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitik. Dalam merancang dan melaksanakan prosedur ini, ya audit harus setelah melakukan tahap-tahap yang ada di atas gitu, maka auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur analitik. Dan dalam perancangan
prosedur analitik ini auditor tidak boleh sembarangan dalam melakukannya gitu. Ada beberapa prosedur analitis seperti membandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya, mengulas kembali daftar utang usaha yang untuk melihat utang yang tidak biasa atau non vendor dan utang berbunga, atau membandingkan utang usaha individual dengan tahun sebelumnya, menghitungkan rasio seperti pembelian dibagi dengan utang usaha dan utang usaha dibagi dengan kewajiban lancar, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap selanjutnya, yaitu merancang dan melakukan pengujian atas rincian saldo. Nah, tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Jadi nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Karena yang penting dalam auditor atas kewajiban dan aktiva. Nah, mungkin selanjutnya bisa di next. Nah, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini mungkin yang belum saya jelaskan yaitu pengujian kewajiban setelah periode. Nah, karena menekankan pada kurang sajid dalam akun kewajiban, pengujian kewajiban setelah periode merupakan hal yang penting bagi utang usaha. Luas pengujian untuk mengungkapkan utang usaha yang belum tercatat sering disebut pencairan utang usaha yang belum tercatat. Sangat bergantung dalam penilaian risiko pengendalian dan materialitas saldo akun yang potensial. Prosedur audit yang sama digunakan untuk mengungkapkan utang yang belum tercatat. Nah, ada prosedur audit yang umum nih. Yang pertama itu memeriksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas. Selanjutnya, auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengeluaran kas setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah pengeluaran kas dilakukan untuk kewajiban periode berjalan. Yang kedua yaitu memeriksa dokumen yang mendasari untuk tagihan yang belum dibayarkan beberapa minggu setelah akhir tahun. Yang ketiga, menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktur vendor terkait. Yang keempat, menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo tahun jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Yang kelima, mengirimkan konfirmasi ke vendor yang bersangkutan. Yang keenam, pengujian pisah batas. Yang ketujuh, hubungan pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Yang delapan, perbedaan dalam perjalanan. Menyangkut utang usaha, auditor harus membedakan antara akuisisi persediaan atas dasar FOB destination dan atas dasar FOB origin. Yang kesembilan ada perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor. Yang ke-10 ada perbedaan antara laporan vendor dan konfirmasi. Jadi begitu, ada beberapa proses dalam pengujian kewajiban setelah periode gitu. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Akbar atas pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu study case yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, next. Sebagai contoh, auditor biasanya melakukan analisis akun beban perbaikan dan pemeliharaan untuk menentukan apakah sudah benar dimasukkan dalam akun aset tetap, beban sewa, dan sewa guna usaha untuk menentukan perlu tidaknya mengapitalisasi sewa guna usaha. Pengajuan perincian saldo alokasi dianggap penting karena menentukan apakah pengeluaran kas menjadi aset atau beban periode berjalan. Jadi jenis alokasi langsung yang mempengaruhi laporan keuangan muncul karena umur aset yang tidak jangka panjang. Namun masa ekonomisnya berakhir pada saat tanggal neraca. Contohnya sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Dalam audit alokasi pengeluaran dua pertimbangan utamanya adalah kepatuhan pada GAAP dan konsistensinya dengan periode sebelumnya. Dua prosedur audit terpenting dalam audit alokasi adalah pengujian untuk keseluruhan kewajaran dengan prosedur analitis
dan perhitungan kembali atas hasil perhitungan klien. Oke, next. Nah, di sini kita mengambil perusahaan Computronics Corporation yang mengumumkan bahwa beberapa pejabat seniornya telah melakukan lebih saji, sehingga akan dilakukan penyesuaian material pada hasil audit laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Inti pelanggaran tersebut berupa pengadaan utang dagang fiktif terhadap pembelian peralatan dalam jumlah besar untuk melebih sajikan aset tetap dan menyembunyikan penjualan fiktif. Pejabat-pejabat tersebut mengelabui bagian pengendalian internal Computronics dengan melingkung Departemen Pembelian dan Penerimaan, sehingga tidak ada seorang pun di Computronics yang menemukan pelanggaran tersebut. Pegawai Computronics biasanya membuat pencatatan yang lengkap dalam pembelian peralatan, pengendalian internal dalam mengontrol transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Biasanya mensyaratkan adanya pemesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur dari vendor sebelum pembayaran diotorisasi oleh direktur pelaksana atau kontroler atau bendahara, di mana keduanya terlibat dalam kejahatan tersebut. Akhirnya, para pejabat tersebut dapat melewati bagian pengendalian atas pengeluaran kas dan mengotorisasi pembayaran atas pembelian yang tidak pernah ada tanpa membuat dokumen dari transaksi fiktif tersebut. Next. Nah, perusahaan juga membuat penjualan dan piutang fiktif. Perusahaan ini menerbitkan cek untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi pemberian fiktif. Cek tersebut disimpan kembali ke akun perusahaan dan dicatat sebagai penagihan atas piutang fiktif. Dengan demikian, tampak bahwa penjualan fiktif telah dilakukan dan cek tersebut digunakan untuk melunasi pembelian aset fiktif. Akuisisi barang dan jasa meliputi akuisisi hal lainnya seperti bahan baku, peralatan, perlengkapan, utilitas, perbaikan, dan pemeliharaan, penelitian, dan pengembangan. Jadi auditor perlu memahami fungsi-fungsi bisnis dan dokumen dan pencatatan dalam perusahaan sebelum mereka memahami risiko pengendalian dan desain pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Oke, next. Jadi demikian study case yang telah dibuat oleh kelompok 6. Jadi sekian presentasi dari kelompok 6 ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari Pak Atta dan teman-teman sekalian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.